menjadi satu, yaitu sebagai tubuh Kristus. Nggak ada nama lain, ya. Gereja sebetulnya nggak boleh beda-beda, ya, karena sama. Semuanya adalah tubuh Kristus, ya. Kristus kepala, tubuh adalah gereja. Dimanapun gereja berada, ya, siapapun orang-orang di dalamnya harusnya sama, yaitu sebagai tubuh Kristus. Tetapi oke lah, kita fokus aja ke gereja kita sendiri, ya, kita yang ada di sini, ya. Apakah saudara anggota gereja? Maka saudara, karena saudara orang percaya, ya, saudara sudah percaya kepada Kristus, saudara percaya saudara sudah ditebus oleh darah Kristus, saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara harusnya juga memandang bahwa saudara itu bukan sendiri, ya. Saudara tidak bisa sendiri, tapi saudara adalah bagian dari tubuh Kristus, di mana saudara ada kesempatan bertemu dengan anggota yang lain, maka saudara harus bersatu dengan anggota-anggota itu, ya. Nah, saudara adalah, kita masing-masing adalah anggota tubuh. Oke? Jadi seperti sudah seringkali disinggung, ya, minggu lalu juga, namanya anggota tubuh itu sangat mudah dipahami karena kita sendiri punya badan ini, ya, punya, ya. Dan anggota tubuh itu, walaupun saudara Kristus kepala, gereja tubuh, bukan berarti Yesus kepala tuh, ini adalah semuanya Yesus, lalu ini semua ke bawah baru gereja, bukan, ya. Saudara, karena Rasul Paulus nanti pakai apakah semua mata. Jadi tubuh ini semuanya, oke lah, supaya lebih gampang. Otaknya Yesus, ya. Ini semua gereja kita orang. Jadi kita bisa ngebayangin, oh, kita ini sebagai apa? Sebagai anggota yang mana, ya? Kita nggak tahu, tapi nanti lama-lama kita akan ngerti. Saudara bisa membayangkan, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga. Telinga juga ada dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Tetapi mulut satu, ya. Jadi saudara, ada yang tangan, ada yang kiri, tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri. Terserah saudara mau membayangkan seperti apa gereja, ya. Yang pasti saudara, kita harus belajar apakah kita sudah seperti tubuh, ya. Artinya apa, saudara? Apakah saudara penting? Di gereja ini penting nggak? Kalau saudara lihatnya gereja ini tubuh Kristus, penting nggak? Ada nggak yang nggak penting satu orang di tempat ini? Ada yang menurut saudara nggak penting, yang harus dibuang dari gereja ini? Tidak ada. Karena yang namanya anggota, kecuali bukan anggota, ya, cuma nempel di sini, daging yang tumbuh itu memang yang biasanya juga jelek, ya, itu memang harus dibuang. Tapi kalau saudara adalah anggota, karena saudara memang percaya sudah ditebus, maka saudara penting. Tetapi apakah saudara harus sama dengan orang lain? Hah? Saudara pengen jadi hidung lagi yang lain? Mau ditaruh di mana? Nah, itu, ya. Jadi kita akhirnya mengerti bahwa perbedaan itu nggak apa-apa, gitu, ya. Beda-beda cara kerja, ya, beda apa, ya? Bukan perbedaan-perbedaan yang bertentangan tentunya, tetapi kalau kita mengerti satu sama lain, saya tuh butuh dia, gitu, ya. Semua akan ketemu satu hari, saya butuh orang itu. Tanpa orang itu nggak lengkap. Oke? Setidaknya sekarang saudara menganggapnya begitu, walaupun belum mengerti. Ya, semua akan merasakan satu hari orang lain itu penting. Orang itu sendiri belum tentu merasa diri penting, dan seharusnya tidak. Tetapi saudara akan dirasakan oleh orang lain penting, karena itu saudara akan lebih menghargai orang lain. Itu adalah kunci dasar dari persatuan yang sejati, saudara. Ya, itulah yang diajarkan firman Tuhan, bahwa menganggap orang lain lebih penting. Nah, saudara, untuk menuju ke sana perjalanannya panjang, ya. Makanya saya tidak akan bahas yang jauh-jauh, kita yang dekat dulu. Lalu bagaimana kita menuju ke sana, ya? Jadi sikap kita terhadap anggota tubuh yang lain dulu itu harus bagaimana? Yaitu saudara harus tetap orang itu penting. Karena itu saudara harus jaga supaya orang itu tetap nyaman berada bersama-sama dengan kita. Oke?
kita harus menjaga hubungan yang baik, menjalinnya, terus mengupayakannya ya. Jangan sekali-sekali membuang ya dengan sikap apapun ya, dengan tidak mau dengar kalau dia lagi ngomong, dengan membuang muka dan sebagainya, marah yang seolah-olah menjadi kebencian itu ya, itu kita udah belajar banyak ya. Tetapi kita sekarang fokus ke bagaimana mempraktekannya di antara kita. Kita mau belajar hari ini apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid ya, membasuh, saling membasuh. Yohanes 13. Kita baca sama-sama saudara. Ada 6 ayat, kita baca bergantian ya. Saya baca duluan, saudara berikutnya nanti saya lagi ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Bayangin saudara, Yesus bangun menanggalkan jubah. Karena di Israel mungkin suhunya cukup dingin waktu itu ya. Jubah, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Ya, kain buat ngelap, diikat di pinggang. Sorry jadi ngejelasin. Udah baca aja ya. Saudara yang baca. 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, saudara, ini berikut ini adalah gambar Tuhan Yesus sedang membasuh kaki murid, dan murid-muridnya banyak ya. Ini cuma dikasih lihat satu orang. Yesus sedang mengajarkan apa, saudara? Gambar berikut. Nah, ini. Saudara pernah membasuh kaki orang lain? Ada sini yang pernah? Nggak pernah ya? Harusnya dicobain ya. Saudara, kira-kira gampang nggak sih? Maksudnya mau nggak saudara ngebasuh kaki orang? Ini istri ngebasuh kaki suaminya pernah? saya sehingga saya nggak pernah ngebasuh kaki istri saya. Jadi tapi kalau saudara bayangin ya, kaki ya. Kalau saudara nggak sayang banget orang itu, ya, apalagi nggak kenal ya. Kalau saudara disuruh ngebasuh kaki orang, itu kira-kira merasa terhina? Saudara merasa terhina gak? Coba dipikirin. Kalau saudara kerjaannya ngebasuh kaki orang, sebayangin ya, ngebasuh kaki itu kan kita tuh harus nunduk, kita harus lebih rendah dari orang itu. Iya, jongkok, nggak mungkin sambil berdiri, sambil duduk, saudara harus membukukan badan. Oke? Jadi saudara, ini adalah pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang mungkin hina ya saudara ya. Tetapi ini penting karena Tuhan Yesus mengajarkannya seperti itu. Nah, waktu saya mencari tahu ini, sebetulnya ternyata Roh Kudus pernah ngajarin kita ya. Jadi kita tidak akan menafsirkannya menurut pemikiran kita. Dulu pernah saya juga berpikir, oh ini mengenai bersihin dosa orang. Wah, itu mah enak ya, saudara, enak ya. Bersihin dosa orang mah paling gampang, saudara.
Kalau saya bilang, oh membasuh kaki itu, saling membasuh kaki, apa sih? Jadi kalau orang lain punya dosa teh, kasih tahu, ya. Apalagi kalau adik kakak mah seneng banget, kerjanya tiap hari ya. Saudara tiap hari berapa banyak di antara saudara yang negur orang serumah, kerjaannya negur orang, marahin orang serumah. Nah kayaknya itu udah jadi kebiasaan yang susah dihilangkan ya. Kalau orang yang udah biasa rewel ngomel, benar nggak? Perhatikan orang serumah saudara pasti ada satu orang yang suka ngomelin, benar nggak? Ngomelin apa juga diomelin ya, karena memang selalu menurut standar dia itu salah. Nah apakah itu membasuh kaki? Itu adalah sebetulnya ada firmannya ya, tegurlah orang yang berdosa ada, tapi dengan lemah lembut. Jadi pelajarannya beda. Saya nggak akan ngomongin itu, ini saudara ya. Tetapi apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, ya, tahun 2006 saya akan bawa hari ini. Jadi bukan sesuatu yang baru ya, mungkin pernah dibahas. Kita akan lihat apa kata Roh Kudus, ya. Apa arti membasuh kaki? Pertama, merendahkan hati menjadi lebih rendah dan merasa lebih kecil dari yang lain. Seperti tadi saudara membayangkan kita ini adalah tubuh Kristus dan saudara adalah hanya anggota. Saudara itu hanya satu bagian, ya. Saudara bukan seluruh badan, saudara itu tidak seluruh badan. Saudara hanya tangan kanan atau saudara hanya mata. Saudara penting ya, tetapi saudara tidak bisa tanpa yang lain. Bayangin kalau cuma mata doang ya. Saudara mau ngapain kalau saudara mata doang atau tangan doang? Oke? Ya. Jadi membasuh kaki itu di sini ya kata Roh Kudus itu adalah merendahkan hati. Minggu lalu juga sudah disinggung ya. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Tuhan Yesus. Yesus itu rendah hati dan lemah lembut, ya. Jadi saudara, kita memang harus kuncinya untuk kita bisa hidup bersama. Itu adalah merendahkan hati, ya. Merendahkan hati menjadi lebih rendah dan merasa lebih kecil dari yang lain. Bisa nggak, saudara? Nah itu kan saya yang paling penting, saudara ya. Kalau nggak ada saya mah udah nggak akan jalan sok weh, gitu saudara. Nah nggak bisa saudara, ya nggak bisa saudara. Kalau saudara berkata saya tuh mata, saya tuh paling penting, bayangin kalau nggak ada saya, nah udah nggak bisa saudara, gereja nggak bisa kalau kayak begitu. Paham? Dan benar nggak kalau saudara bilang begitu, kalau nggak ada saya nggak jalan, benar nggak? Pada kenyataannya tidak begitu. Orang-orang itu semua juga akan mati. Orang sepenting apapun juga akan mati. Lalu dunia ini kiamat kalau orang itu mati? Enggak lah saudara, ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang begitu pentingnya sehingga dunia menjadi kiamat gara-gara orang itu nggak ada lagi. Hidup ini harus berjalan terus ya. Orang-orang yang saudara cintai, yang saudara bergantung setengah mati, entah itu ayah atau ibu, nenek, kakek, satu hari akan pergi. Apakah saudara lalu ikut mati? Enggak, saudara harus melanjutkan hidup kalau saudara masih hidup. Oke, itu prinsip hidup manusia, ya. Bahwa manusia tidak bisa hanya bergantung kepada satu orang. Manusia baru menjadi lebih baik waktu hidup bersama-sama dengan yang masih hidup, bukan dengan yang sudah mati. Bayangkan kalau orang terus aja mengingat yang sudah mati, ya, nggak bisa melanjutkan hidup, ya. Jadi kita ini bukanlah yang paling penting. Yang kedua ya, tidak pernah merasa begitu berguna, ya. Tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, walaupun orang-orang memuji saudara. Tetapi saudara hanya bagian saja. Oke, kita tidak akan mengerti betapa pentingnya kelingking sebelum kelingking ini buntung mungkin. Harusnya enggak begitu.
Kita nggak ngerti ya, kita mungkin menganggap yang paling penting jempol, lalu telunjuk, ya. Oh saya mah cukup dua, ini ada dua jari ini cukup. Begitu saudara kehilangan yang lain, mau? Enggak. Tapi kalau saudara pikir-pikir, jari tengah ini gunanya apa ya? Belum ketemu mungkin ya. Jari tengah ini gunanya apa saudara? Spesifiknya apa saudara? Ada yang tahu? Bingung kan? Tapi sekarang saudara, kalau jari ini nggak lengkap, bisa nggak lebih baik daripada yang lengkap? Iya nggak bisa. Dulu tetangga saya, ya tetangga kami, ada seorang bapak yang kerjanya tukang tambal ban, ya, dekat situ ya, ke situ. Ke sono ya, ke sono. Di situ tuh di tengah dekat pabriknya Pak Abraham. Sangat bagus kerjanya ya, tambal bannya. Sampai banyak truk itu tambal ban ke dia, ban-ban gede. Di satu hari tangannya kejepit saudara, jempolnya harus diamputasi. Waduh dia kasihan banget saudara. Gak bisa lagi dong saudara, soalnya itu kan perlu tenaga gede ya. Untuk congkel ban truk itu, saudara, jempolnya patah saudara, dibuntungin. Saya kira sama aja, jari-jari ini memang Tuhan bikin seperti ini dan semuanya menjadi penting. Kita manusia suka membeda-bedakan berdasarkan penting nggak penting secara hasil, ya. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Semua saya yakin yang Tuhan ciptakan di alam ini, termasuk semut yang paling kecil, apapun itu penting saudara. Kita nggak ngerti aja. Virus, saudara mungkin berpikir virus itu jelek ya. Saudara, virus bagus itu jelek. Saya pernah ngomong ya di sini. Menurut saudara semua virus jelek? 90% lebih kalau nggak salah, itu virus itu sangat berguna untuk menguraikan racun, ya, untuk memperbaiki alam, bagian-bagian alam yang membusuk, itu pekerjaannya virus, saudara. Jadi enggak semua virus jadi penyakit kepada manusia. Penyebab kenapa virus berubah itu mungkin kesalahan manusia, ya. Jadi kita kadang-kadang berpikir menurut pikiran manusia, lalu kita menganggap, berasumsi. Masalah gereja selalu ada tentang asumsi-asumsi manusia, saudara. Kenapa gereja itu nggak pernah bisa akur, ya? Susah menjadi satu tubuh, karena orang-orang membawa asumsinya sendiri tentang gereja harus bagaimana, tentang orang lain harus bagaimana, yang benar seperti apa. Asumsi semua. Oke? Nah, tapi saudara, karena kita tidak mengerti yang sebenarnya, lalu kita patuh kepada Tuhan. Tuhan bilang kita ini harus merendahkan diri, ya, membasuh kaki. Oke ya? Dan itu bukanlah sesuatu yang hina, itu penting saudara, merendahkan diri. Tidak, saya ini bukan yang paling penting, itu orang lain tuh penting, itu saudara. Dan saya tidak lebih baik dari dia, tidak ada yang lebih baik dari yang lain, karena Tuhan menempatkan saudara berbeda-beda. Berikutnya, nah ini juga harus mengubah semua asumsi, ya, mengenai keberadaan kita. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap hari terus menerus mengetahui bahwa semua yang kamu punya berasal dari Bapa. Semakin hari kamu semakin yakin bahwa semakin banyak pula yang kamu punya, seluruhnya adalah dari Bapa. Semua yang kita miliki hari ini di dalam tubuh ini, di dalam otak ini, bahkan sampai harta benda kita, semuanya berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan percayakan kepada saudara untuk maksud supaya saudara berguna. Ya, sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau, saudara juga nggak akan bisa punya apapun, ya. Termasuk saudara bisa lahir ke dunia, itu pun karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih saudara. Semuanya
sampai apapun yang saudara bisa capai di hari-hari yang akan datang, semuanya adalah berasal dari Bapa. Bukan karena kehebatan saudara atau keistimewaan saudara. Atau saudara supaya saudara menjadi sangat penting dan orang lain menjadi tidak berguna. Oke? Bukan karena kehebatan kita. Ya. Tetapi semuanya adalah anugerah. Kita udah mengerti hal itu. Cara pandang seperti ini membuat kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tidak lebih penting dari orang lain. Tetapi saya diberi tanggung jawab. Oke? Jadi saya harus memenuhi tanggung jawab saya. Supaya saya tidak merugikan seluruh tubuh. Bayangkan kalau tangan gak mau kerja lagi. Ya. Oh capek aja di tangan, tangan kanan lagi ya. Enakan tangan kiri. Nah, waktu saudara berpikir saudara diberi pekerjaan yang terlalu berat, ya, saudara menolak anugerah yang Tuhan berikan karena saudara merasa diberi lebih banyak oleh Tuhan. Padahal ingat, beda-beda, saudara. Beda-beda. Ya. Ada yang tangan kiri pengen jadi tangan kanan. Kenapa saya mah dikasih tanggung jawabnya sedikit? Padahal saya pengen banyak. Jadi masalah, iri hati. Makanya nggak bisa saudara, kalau gereja seperti itu nggak bisa jadi tubuh Kristus. Ya, ada iri hati, ada perselisihan. Masing-masing perlu merenungkan semuanya. Hidup saya ini sebetulnya panggilan Tuhan buat saya apa? Udah itu aja. Ya. Kalau saudara belum yakin, minta tanya kepada orang lain, benar nggak gitu? Saya teh benar gitu, saya teh harus khotbah. Saudara jujur aja, kalau saya khotbah saudara teh sebetulnya dapat berkat atau enggak? Saudara selalu ngantuk, kayaknya bukan saya. Jadi ada proses seperti itu, boleh. Daripada saya sendiri yang ya terlalu yakin. Tetapi waktu orang lain akhirnya melihat saudara dan orang lain meyakinkan saudara, saudara harus maju walaupun belum sempurna. Karena saudara tetap punya tugas itu, ya. Sekarang kita semua dalam pencarian, saya ini jadi apa? Ya, tidak mudah menemukan tempat kita. Dan ingat, karena kita punya tempat yang khusus, jangan pernah kita merasa iri dengan lain-lain lalu kita memperjuangkan, ya, supaya kita bisa merebut tempat orang lain. Gak bisa, tubuh mah gak bisa begitu, saudara. Ya, semuanya anugerah, saudara terima aja, ya, bahkan syukuri. Dan lalu kembangkan, karena bagian saudara lah, ya, harus mengembangkan. Nah berikutnya saudara, itu tadi sikap kita terhadap anggota-anggota yang lain. Berikutnya kita terhadap Tuhan harus bagaimana, ya, supaya kita bisa menjadi, karena ingat tubuh Kristus ini kepalanya adalah Yesus. Jadi yang membuat kita bisa menjadi satu kesatuan tubuh yang sehat itu adalah selalu kita patuh kepada kepala, ya. Selalu kita bisa dikontrol. Jadi masalah yang terjadi pada tubuh yang berhenti mendapat perintah dari kepala, dari otak adalah kelumpuhan, saudara, ya. Waktu kita tidak ada saluran-saluran saraf yang tersumbat, maka saudara tidak lagi bisa anggota tubuh itu tidak bisa lagi dikontrol, ya kan, oleh kepala. Nah tentunya itu hal seperti itu harus tidak terjadi, ya. Saudara harus menjadi anggota tubuh yang sehat. Bagaimana supaya saudara menjadi tubuh anggota yang sehat, yang berfungsi sebagaimana mestinya? Saudara harus selalu bisa dikontrol oleh Tuhan, harus selalu terhubung kepada Yesus. Selalu saudara semakin mudah dikontrol. Ingat saudara, tubuh ini tidak ujuk-ujuk menjadi terampil, benar gak? Tidak ujuk-ujuk saudara menjadi jago dalam melakukan segala sesuatu. Ingat waktu saudara masih baru lahir, ya. Waktu saudara baru lahir sebagai manusia, saudara bisa apa? Saudara baru 0 hari, cuma nangis doang, ya. Badannya bisa gerak gimana, saudara? Bisa nendang-nendang, ya. Kalau di dalam perut udah bisa nendang, ya. Mau jadi pemain bola, saudara, ya.
tetapi cuma bisa berbaring. Kenapa? Tidak bisa berkoordinasi. Anggota-anggota tubuhnya nggak bisa bekerja sama, ya. Belum bisa kaki, belum bisa dipakai berlari, boro-boro, saudara, ya. Perlu perlu proses, saudara. Perlu waktu dan latihan, ya, latihan. Walaupun secara naturnya udah ada. Jadi, saudara, untuk menjadi tubuh yang bekerja dengan baik itu perlu waktu, perlu proses, ya. Bayangkan dari bayi itu ngapain dulu, ibu-ibu? Kabisana itu berkembangnya gimana? Pertama-tama apa dulu ya? 6 bulan ngapain? Ngebalik badan berapa bulan tuh? 4 bulannya. Terus merondang atau duduk? Nangkuban mah udah tadi, nangkuban heula tentu 4 bulan. Terus ngerondang lah, pokoknya namanya ngertinya, ngerondang, duduk, udah gitu mulai bisa jalan. Ada yang 10 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun baru bisa jalan. Lalu mulai bisa lari umur 3 tahun. Tapi belum bisa kerja, ya. Belum bisa main musik. Ada yang umur 4 tahun udah bisa main biola, ada, ya. Tetapi kebanyakan orang nggak bisa. Saudara harus tes dulu, ya. Belajar masak juga berapa tahun tuh, saudara. Ya sekarang mah udah jadi ibu-ibu, jagonya tinggal cemplung-cemplung. Tapi untuk jadi cemplung-cemplung itu berapa tahun, belajar masaknya keasinan dulu, ya, tengenah, dimakan. Semuanya itu, saudara, ya, karena otak dengan tangan, otak dengan mulut, otak dengan semua anggota tubuh, lari, kaki, itu perlu waktu. Di otak saya waktu saya belajar musik, saya dengerin musik orang-orang yang main gitarnya jago, langsung otak saya langsung belajar ngikutin, ya. Bisa, langsung otaknya bisa, tetapi waktu bisa, saudara, tangannya nggak ngikutin otak. Waktu kita apalagi belajar alat musik yang beda lagi, boro-boro do re mi fa sol aja belum tentu. Di sini bisa do re mi fa sol, nyanyi jago, saudara bisa jago nyanyi, belum tentu bisa main musik, benar nggak? Kenapa? Karena otak dengan tangan belum lancar, belum ngikutin. Saudara ikut Yesus seperti itu. Saudara pikir langsung bisa ngerti yang Tuhan mau? Nggak bisa. Saudara salah-salah dulu, oke? Tapi kalau saudara berhenti belajar, capek, ikut Yesus mah susah. Iya, saudara, nggak ada yang gampang. Jadi saudara lihat aja hidup saudara, nggak ada yang gampang kok. Sekarang saudara pikir ikut Yesus jadi gampang? Enggak. Kenapa? Karena kita manusia begitu. Harus lewat proses belajar, ya. Jadi masing-masing anggota harus bisa jadi anggota, itu prosesnya panjang. Saudara mau nggak jadi anggota yang berguna buat Tuhan? Saudara harus banyak latihan, ya. Nah, ini salah satu atau beberapa ayat ini sebetulnya udah sering, tetapi saya ingin terus saudara latih ini. Ya, saya sedang mengajarkan hal-hal yang sulit, ya, makanan keras. Tetapi kalau nggak gini saudara nggak bertumbuh. Saya belajar, saudara ikut sama-sama belajar, ya. Kita baca lagi ayat ini, tapi maksudnya apa, ya? Ini udah dikeluarin, ya, biarinlah. Kita baca lagi, ya, perhatikan baik-baik. Matius 6, 3, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini sangat jelas. Apa, saudara? Kita semua harus ada yang kerja, ya. Kalau rumah tangga, entah itu suami atau istri atau dua-duanya harus kerja supaya bisa makan, ya. Lalu bisa makan dan lain-lain. Kadang-kadang yang lain-lainnya terlalu banyak. Semua orang begitu. Semua dicari bangsa-bangsa, ya, yang tidak kenal Tuhan juga melakukan itu. Tetapi apa kata Tuhan? Bapa di sorga tahu kamu butuh itu. Perhatikan. Bapa di sorga tahu nggak kebutuhan saudara semuanya? Tahu nggak? Tahu. Persis. Bahkan yang kita belum tahu, Bapa sudah tahu. Apa yang akan saudara butuhkan tahun depan? Bapak udah tahu belum? Tahu.
Lalu apa ayat 33? Tuhan suruh apa? Makanya kerja keras. Gitu? Makanya kerjanya mati-matian, gitu. Supaya kamu juga punya, supaya semua keperluan kamu tercapai, begitu? Bukan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau Tuhan sudah jadi raja, Tuhan, pemerintahan Tuhan, saudara sudah mengerti bahwa sekarang ini Tuhan itu memerintah dalam hidup. Tuhan itu menjadi raja, Tuhan itu punya malaikat sebagai pasukannya, menyertai saya. Tuhan itu pemerintah yang makmur, yang punya kekayaan luar biasa, sanggup mencukupkan semua kebutuhan warganya. Itu kerajaan Allah, saudara. Artinya, saudara, kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan yang mempunyai kerajaannya dan kita menjadi anggota kerajaannya, maka hidup kita dijamin. Apa jaminannya? Semuanya akan ditambahkan. Saudara, yang namanya ditambahkan sama nggak dengan diusahakan? Ditambahkan apakah sama dengan diusahakan? Enggak. Jadi saudara, percayalah bahwa Tuhan itu nggak pernah bohong. Saudara, Tuhan tahu saudara butuh apa. Saudara mau fokus aja menghormati Tuhan, lalu mempercayai cara kerja Tuhan, ya. Saudara percayalah bahwa Tuhan tahu saudara butuh apa dan Tuhan akan memberi, Tuhan ingin memberi, Tuhan ingin memberi. Tapi masalahnya kita kadang-kadang kita nggak sabar, lalu kita berhenti ya menunggu petunjuk Tuhan. Berhenti menunggu Tuhan membuka jalan, lalu kita tempuh jalan sendiri. Kita cari solusi sendiri. Ya, Tuhan tuh nggak jawab doa saya. Ya udahlah, saya cari jalan sendiri. Waktu saudara cari jalan sendiri, saudara mengacaukan rencana Tuhan, sehingga semuanya menjadi kacau. Sehingga sebab Tuhan itu mengatur perjalanan hidup saudara dengan caranya, sehingga semua kebutuhan saudara itu nanti dengan otomatis akan datang di dalam hidup saudara. Tentu saudara harus bekerja, tetapi tidak perlu ngoyo, dan tidak perlu saudara begitu hebatnya bekerja, sehingga seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan, karena saudara ada Tuhan. Jadi ini masalahnya saudara. Kita masih berpikir seperti orang di luar Tuhan, seolah-olah tidak punya Tuhan. Apakah itu bukan namanya tidak percaya kerajaan Allah itu ada? Oke? Berikutnya, nanti akan lebih jelas. Nah, sikap kita menyangkut yang tadi, ya. Menyangkut yang tadi. Kita butuh banyak dalam hidup ini, ya. Kebutuhan kita terus-menerus datang tiap hari, enggak berhenti. Kita menjadi khawatir, ya. Tetapi Tuhan bilang enggak boleh khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah. Bolak-balik situ jawabannya, Saudara. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara pikir, saya harus sebutin semua yang saya butuh di dalam doa, ya. Bahkan harus saya jelaskan. Buat apa, saudara? Karena saudara berpikir dengan penjelasan yang panjang lebar, ya, dengan detail, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ini, ya, ini kan ayat ini maksudnya begitu kan? Kalau berdoa jangan bertele-tele, karena menyangka dengan banyak kata-kata doa akan dikabulkan. Tuhan gak senang saudara doanya tuh panjang-panjang, diomongin semua, gak senang. Dulu waktu saudara belum mengerti gak apa-apa, ya. Jadi saya mohon maaf
kalau saudara maksudnya, jadi gini ya saudara, ngajar orang itu kan tergantung yang diajarnya umur berapa. Kalau masih kecil ya, anak yang masih kecil dia boleh minta apa aja, dia boleh salah paham tentang mama papa, boleh kan? Oh mama papa jahat, kalau nggak dikasih mama papa jahat kan gitu kan? Tapi kalau saudara udah gede kan nggak boleh gitu. Kalau orang tua nggak ngasih, apa jahat? Kadang-kadang orang tua nggak bisa jelasin kenapa nggak dikasih. Ya, karena saudara tidak akan mengerti, umurnya nggak tahu berapa tuh, belum bisa mengerti. Tapi makin gede, saudara nggak usah dijelasin, saudara udah ngerti. Saudara cukup ngomong sekali, bener nggak? Cukup ngomong sekali. Kecuali orang tua saudara itu pelupa. Ini kalau yang masih remaja ya, kalau yang udah kerja mah kan udah nggak suka minta apa-apa ya. Saya mengajarkan kepada saudara sebagai orang-orang yang dewasa ya, sekali lagi ya. Ini yang Yesus maksud. Jadi kepada Tuhan, saudara, maksudnya Tuhan sebagai pemerintah, sebagai raja, dia tuh ngerti banget saudara bagaimana mengurus saudara. Bagaimana mengatur hidup saudara supaya semua hidup, segala keperluan saudara tercukupi pada waktunya. Oke? Pada waktunya. Kita suka nggak sabar, kita pengen lihat semuanya di depan. Pengen lihat duit banyak sekarang. Takut nanti nggak punya duit. Tetapi Tuhan mah tidak begitu. Tidak lebih baik mungkin buat beberapa saudara punya duit banyak sekarang. Karena saudara mungkin akan terlena, akan sebagainya dan sebagainya. Tidak. Tuhan tahu bagaimana mengatur hidup saudara. Oke? Jadi saudara berdoa bukanlah untuk menjelaskan kepada Tuhan, saya nih butuh ini itu, bukan. Tuhan udah tahu kok. Saudara kalau jadi orang tua, ya, punya anak udah umur 17, selalu menganggap kita tuh nggak ngerti apa-apa kebutuhan dia. Kira-kira saudara senang nggak? Selalu salah paham tentang orang tua. Seolah-olah orang tua kurang perhatian gitu ya. Anak saya kuliah, apakah saya nggak akan ngerti kalau dia tuh butuh duit kuliah? Ya, sekarang dia kos, dia butuh makan, butuh duit kos. Apa saya nggak ngerti? Harus dijelasin sama anak saya? Nggak usah. Saya akan memenuhi kebutuhan anak saya dengan sendirinya, benar? Karena kalau saya tidak melakukan, saya tidak bertanggung jawab. Yesus kalau memerintah sebagai raja, mana mungkin melalaikan perannya. Nah, saudara, dalam berdoa, sikap kita harus mulai dewasa, ya. Nggak usah banyak ngomong sama Tuhan. Bahkan saya mas seringnya begini, Tuhan engkau tahu saya butuh apa. Kok sekarang lagi mikirin apa, engkau udah tahu kok. Jadi saya daripada ngomong engkau bosan, ya saya nggak akan ngomong. Sekarang mah Tuhan tolong supaya apa yang saya pikirkan ini jangan salah gitu. Yang saya mau ini adalah cuma maunya saya, kan gitu sudah. Saya ngarepin apa padahal tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, itu yang lebih bahaya. Apalagi kita merasa kalau saya sudah sebutin dalam doa itu pasti terjadi. Itu iman. Nanti dulu, saudara. Itu mah bisa pikiran saudara sendiri, ya. Jadi saudara, berdoa itu lebih baik, Tuhan terima kasih kan, karena sebetulnya engkau sudah tahu yang saya butuhkan, dan kalau saya menempatkan engkau sebagai penyedia segala sesuatu, maka pada waktunya semuanya akan ditambahkan, pakai ayatnya. Amin? Saudara mau? Jadi masalahnya bukan doa tidak dijawab atau apa, saudara. Bukan Tuhan tidak tahu lalu kita harus kasih tahu. Apalagi ya, berikutnya. Ya. Jadi saudara, ini penting menurut saya berharap ini dipraktekkan ya, dan nanti kelihatan kalau saudara berdoa, saudara ngomong apa. Ya, ini saya nggak bisa lihat saudara melakukan ini karena di rumah masing-masing, di dalam hati saudara berdoa. Tapi saya sedang mengajarkan apa yang dimaksud dari 2 ayat tadi. Saudara, cari dahulu kerajaan Allah lalu berdoa seperti kepada Tuhan yang Maha Tahu. Oke?
Jadi jangan ngasih tahu Tuhan mengenai masalah kita juga. Saudara boleh mengeluh karena nggak bisa cerita ke orang lain, boleh ya. Tetapi pada waktu saudara sudah memahami, sebetulnya udah nggak perlu ngomong, nangis doang aja cukup, nangis aja. Karena mungkin waktu kita ngomong kita malah nyalain orang ya, kita juga berasumsi, kita juga salah paham, lalu kita menghakimi orang waktu dalam doa. Jadi nambah-nambah dosa, saudara. Ya. Lalu marah lagi sama Tuhan, wah udah, saudara, kacau deh, ya. Nggak perlu, saudara, ngatur Tuhan, apalagi ya, ngasih tahu Tuhan, mengusulkan. Ya, solusinya Tuhan ya, nanti Tuhan tolong ya, lakukan ini ya, sudah ya. Seolah-olah Tuhan nggak tahu caranya, lalu saudara suruh Tuhan mengerjakan apa yang menurut saudara bisa. Ya, buat apa saudara minta tolong Tuhan? Ya, Yesus tuh nggak gitu, saudara. Perhati ini kalau Yesus berdoa, ya. Kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku. Ya. Karena kalau saudara menasehati Tuhan, lalu Tuhan ya udah, gimana kamu aja gitu ya. Lalu terjadilah, lalu saudara mengalami kekecewaan. Karena yang kita mau, ada saudara di dalam Alkitab orang-orang yang maksa ya. Maksa. Bangsa Israel minta raja, belum waktunya, minta raja sampai marah-marah gitu. Lalu Tuhan ya udah, kasih. Lalu saudara terjadilah ya kerugian yang luar biasa waktu Saul menjadi raja. Ya, banyak sekali yang mati ya dalam peperangan melawan musuh. Seperti ini ya saudara, sikap kita kepada Tuhan ini mengenai bagaimana kita menjadi anggota tubuh yang terlatih di dalam dipimpin oleh Tuhan. Saudara paham? Berikutnya. Ini lebih ya saudara, lanjutannya ya saudara. Perhatikan saudara mengenai penyertaan dan kehadiran, dan nyambung dengan yang tadi ya. Saudara sudah hafal ayat ini? Ibrani 13 ayat 5. Ya. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi bukan saja Tuhan itu selalu mendengar doa. Jadi Tuhan, kalau saudara berdoa, Tuhan pasti mendengar. Nanti ada ayatnya kan, bukan telingaku kurang apa? Kurang tajam. Bukan tangan kurang tajam, tangan kurang panjang, sehingga tidak bisa mengabulkan doa. Tetapi dosa dan pelanggaran. Apakah waktu saudara berdosa Tuhan tidak mendengar doa saudara? Arti ayat itu apakah begitu? Yang menghalangi doa kamu adalah dosa kamu. Waktu kamu berdosa, waktu saudara berdosa, apakah Tuhan tidak lagi mendengar doa saudara? Kalau saudara berdosa ngapain? Datang sama Tuhan kan? Loh, kalau Tuhan yang nggak mau dengar gimana? Iya, kalau Tuhan yang nggak mau dengar. Jadi waktu saudara berdosa, Tuhan masih mau dengar gak? Mau dong, kalau nggak mau ngapain Tuhan bilang datang? Ngaku dosa, minta ampun, pasti diampuni, kan gitu. Jadi Tuhan pernah nggak dengar doa kita? Nggak pernah, saudara. Tuhan mah. Dosa itu tidak membuat Tuhan tidak mendengar, tidak membuang saudara. Selama saudara mau datang, minta ampun, temboknya roboh. Tidak ada lagi penghalang. Lanjut. Dan sebetulnya nggak perlu berdoa. Minta apa-apa tadi juga ya. Balik lagi, waktu saudara berhenti ya menolak nurut sama otak ya. Tangan ini lancar lagi. Namanya juga anggota tubuh. Oke? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, juga tidak pernah membiarkan. Kalau saudara berdosa, Tuhan akan kejar. Amin? Kemana saudara bisa pergi? Menjauhi roh Tuhan. Jadi Tuhan itu aktif, tidak pernah berhenti menyertai saudara, bahkan
tidak membiarkan. Boro-boro ninggalin, nggak ada. Jangan pernah ada yang berpikir di sini Tuhan sedang meninggalkan saya. Nggak pernah. Ayatnya ini. Jadi jangan salah berpikir kalau saya berdosa Tuhan kan ninggalin. Enggak, Tuhan kejar kamu. Makanya seolah-olah dihukum dengan penyakit. Ya, seolah-olah. Bukan supaya saudara lebih cepat sembuh. Batinnya dulu. Dia udah jelasin ya, minggu-minggu lalu. Next. Ayat ini saudara, baca saudara ya, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong yang lain? Saudara sudah diberi Roh Kudus? Roh Kudus selalu menyertai saudara? Menyertai saudara selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya kadang-kadang? Kalau lagi berdosa, dia pergi? Enggak pernah, Roh Kudus enggak pernah pergi. Saudara yang memusuhi, ya. Tapi Roh Kudus tidak akan pergi. Kecuali nanti saudara mau sesudah mati, saudara dihukum Tuhan masuk neraka, saudara tidak lagi disertai Roh Kudus. Selama di dunia, Roh Kudus sesudah diberi, dia akan menyertai saudara. Pengertian roh Tuhan meninggalkan juga sebetulnya bukan berarti benar-benar putus hubungan. Ya. Maksudnya supaya kita bisa lebih memahami kesalahan yang kita buat. Supaya kita bisa mudah memperbaiki. Oke, jadi Roh Kudus sudah menyertai saudara setiap waktu. Amin. Dan menolong. Jadi saudara tidak pernah sendiri menghadapi hidup ini. Berikutnya. Apa saudara? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ibadah, apakah Tuhan hadir? Kapan? Hadirnya kapan? Waktu pemimpin pujiannya menaikkan pujian lalu ada urapan baru Tuhan hadir? Kalau saudara berdoa sampai nangis, apakah itu baru Tuhan hadir? Kalau firman Tuhan yang menyentuh hati baru hadir? Jadi jangan bikin dalil yang lain. Kalau nggak kerasa, hadirat Tuhan nggak ada di sini. Makanya, Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus, teriak-teriak. Gila. Kita gereja seperti itu, ya. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu Tuhan, tolonglah hadir. Waduh, saudara, buat apa ada ayat ini? Cukup saudara kumpul aja. Saudara kumpul. Kumpulnya buat apa? Kan itu. Mau arisan. Mau beribadah Tuhan. Aku hadir. Udah jangan ditambah-tambah, jangan melebihi yang tertulis. Tandanya aku hadir, kamu merinding. Gak ada ayatnya. Oke? Ini ya, saya mau ngomong saudara. Kita seringkali memakai asumsi. Gereja kalau udah pakai asumsi jadi susah. Ya, jadi rumit. Jadi terlalu banyak standar-standar yang dibikin oleh manusia. Sehingga kita disuruh mengikuti aturan manusia tentang ibadah, ya, tentang berdoa, tentang penyertaan Tuhan, Tuhan ninggalin, Tuhan menyertai. Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tuhan sedang membangun hubungan dengan saudara dan itu butuh waktu, itu Tuhan tahu sulit, perlu ketekunan. Jangan ini dibikin sulit dengan aturan-aturan yang ditambah-tambahkan, ya, termasuk saudara dengar dari orang lain lagi yang ngajarin apalah. Silahkan, saudara ingin diskusi, tapi jangan percaya begitu aja, ya. Tuhan selalu hadir, mau kayak apa juga ibadah kita ya, yang mimpin pujian nyanyinya nggak enak sekalipun, jangan saudara
Fokus ke situ kalau ibadah. Ya, fokus kepada firman Tuhan. Justru waktu enggak enak, bisa nggak saudara bersyukur bahwa tetap Tuhan hadir? Bisa nggak saudara meyakini, nggak usah merasakan, meyakini, percaya apa yang Tuhan katakan, Tuhan hadir. Orang tadi juga nggak pernah meninggalkan, orang Roh Kudus juga menyertai selama-lamanya, lalu sekarang lagi ibadah malah pergi. Konyol nggak kalau Tuhan kayak begitu? Saudara paham? Halo? Saudara mengerti apa yang saya maksud? Kalau nggak ngerti datang di Komsel. Ya, jadi saudara ini mengenai hubungan batin dengan Tuhan, ya. Waktu ibadah ingat Tuhan hadir. Makanya kalau saudara betul percaya Tuhan hadir, saudara tidak akan berani buka-buka WA. Ingin tahu ada orderan atau enggak. Benar enggak? Apalagi main game segala, aduh. Ya, jadi sangat saudara sangat jelas lah ya bagaimana sebenarnya nggak perlu diawasin, saudara nggak perlu diliatin lalu ditegur. Kalau kamu tuh ibadah tuh yang benar, nggak perlu lah, saudara ngerti sendirilah harus bagaimana. Di rumah berdoa harus bagaimana, ya. Nanti lebih jauh bagaimana saudara memperlakukan orang lain tadi. Oke, orang lain itu penting. Mungkin dia belum kelihatan gunanya seperti apa karena dia belum mengerti. Saudara sabar dong, kasih waktu buat Tuhan. Doakan, ya. Saudara juga harus berdoa buat diri sendiri, karena saudara juga belum sepenting yang Tuhan tentukan. Ya, buktinya gereja kita belum ketemu seperti badan, kita masih seperti bayi ya mungkin. Mungkin kita baru sedang belajar jalan atau ngorondang. Itu terlihat dari koordinasi kita satu sama lain, ya. Karena kalau kita udah jadi tubuh mah udah nggak mungkin ada masalah, karena komunikasi itu otomatis lancar semua, ngerti lah. Anggota tubuh satu sama lain tuh ngerti, nggak pernah bentrok kan gitu. Kalau kita masih bentrok, itu pasti kita tuh nggak, komunikasinya nggak bagus, kita nggak turut kepada Tuhan, nggak. Kita nggak ngerti Yesus maunya apa, oke? Jadi latihannya banyak sudah ya. Ini salah satu aja. Latihan diri sendiri dulu ya, lalu kita mulai cara pandang sikap kita kepada orang lain. Saya yakin hidup kita ini luar biasa sudah. Tuhan ingin memberi banyak, semua yang saudara butuh, yang bahkan nggak kepikir, ya kan ada ayatnya, yang tidak terpikir, yang tidak muncul di kepala, itu yang Tuhan sediakan. Jadi bayangkan hidup bersama Tuhan. Kalau kita nggak macem-macem, ya, kalau kita nggak bikin kacau dengan pikiran-pikiran kita, dengan ide-ide, dengan seolah-olah kita kreatif, inovatif. Tapi kita nggak sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Kita merasa kita pintar sendiri, kita nggak butuh bantuan orang lain. Saudara berkutat dengan masalah saudara sendiri. Oke? Maka semua yang Tuhan janjikan tentunya tidak bisa menjadi sempurna terwujud. Ada amin saudara? Kita masuk dalam doa. Tanahkan pujian, bukan karena kebaikanku, bukan karena pasti lidahku, semuanya adalah anugerah Tuhan. Ya, syukuri seluruh hidup kita, seluruh masa depan kita, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin membukakan betapa hebatnya Dia sebagai Raja kita, betapa dahsyatnya ya pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Tidak perlu ada yang kita terlalu cemaskan lagi dalam hidup ini. Saudara boleh berlutut, kalau yang ingin berlutut, yang boleh sambil duduk, tidak apa ya. Dan naikkan pujian ini. Karena kebaikanku, bukan karena masih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya.
Hidup ini adalah anugerah bahkan yang begitu besar, saudara. Kita menerima anugerah yang luar biasa besar. Kita boleh ada, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan lalu kita hadir di bumi ini untuk maksud yang mulia, supaya kita mengenal Dia, supaya kita mengenal kasih, bahwa Tuhan adalah kasih, dan menikmati kasih-Nya sampai selama-lamanya. Begitu besarnya anugerah yang kita terima, sehingga seharusnya hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Dan waktu kita mengerti bahwa untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan, Tuhan membawa kita kepada proses, berbagai-bagai proses yang kadang tidak mengenakan. Tetapi percayalah bahwa di dalam segala perkara Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita, karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya, maka bukankah kita selalu harus bersyukur saja setiap hari, dan terus bersyukur, dan ingin lebih mengerti lagi bagaimana kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan ada di bawah pemerintahan Tuhan sendiri, supaya apa yang Tuhan janjikan, yaitu bahwa Dia akan membawa kita kepada pemenuhan yang terus-menerus. Dia akan menambahkan setiap hari sesuai dengan kasih kemurahannya semua yang kita perlukan, bahkan yang belum kita pikirkan dan bahkan tidak pernah kita duga. Tuhan menyediakan semuanya. Mari kita bersyukur terus buat semuanya dan berhenti menyombongkan diri seolah kita mendapat anugerah yang lebih besar, lebih istimewa dari orang lain. Semua orang yang dipilihnya mendapat anugerah yang tidak kalah besar, sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Nanti saya mohon Teti untuk berdoa. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Itu aku dapat, itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah Tuhan mempersatukan kami di tempat ini, di gereja ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah satu tubuh di dalam Engkau, Yesus yang adalah kepala. Tuhan, Tuhan, biarlah kami mau menyadari bahwa kami tidak bisa
hidup sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri Tuhan, menggunakan pemikiran kami sendiri-sendiri Bapa. Kami harus menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya kami adalah anggota tubuh yang seharusnya saling melengkapi. Yang satu dengan yang lain sesungguhnya kami saling membutuhkan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami mau merendahkan hati kami, merendahkan Tuhan diri kami di hadapan Engkau, bahwa sesungguhnya Tuhan kami tidak mempunyai apa-apa. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan saudara-saudara kami Tuhan, satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus Bapa. Mari Tuhan, dan biarlah kami pun menyadari bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada, Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai kami semua Tuhan. Kami pun mau menyadari Tuhan, bahwa setiap kali kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, Engkau mendengar seruan doa kami Bapa. Karena itu Tuhan, jangan seorang pun di antara kami berpikir buruk, berpikir jahat tentang Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami mau terus-menerus Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kami. Memperbaharui Tuhan setiap Tuhan pemikiran-pemikiran kami. Jangan lagi dikotori oleh segala sesuatu yang berasal dari dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang akan membenarkan kami, yang akan menguduskan kami. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami supaya kami menjadi satu tubuh, supaya kami Tuhan terus-menerus Tuhan bersatu di dalam Engkau. Karena kami percaya bukan suatu kebetulan kami berada di tempat ini Tuhan, kami berada di gereja ini Tuhan. Engkau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Engkau sedang merencanakan sesuatu yang indah Tuhan bagi kami semua, bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian. Dengan apa aku membalas kasih-Mu, saya persilakan saudara memberikan persembahan. Silakan saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku. Ulanglah saudara yang saat ini dikasihi Tuhan, terimalah berkat penyertaan Bapa. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Dia akan terus menyertai dan mencukupkan keperluan kita. Yesus akan terus berdoa supaya iman kita tidak gugur dan supaya kita terus mau belajar kepadanya. Biarlah Tuhan menambahkan kerendahan hati dan kelembutan bagi kita semua. Dan Roh Kudus yang selalu menjadi guru kita dan penolong kita. Kiranya saudara kita semua boleh semakin mengerti setiap kali kita diajar olehnya. Setiap kali kita memohon pertolongan, kita melihat pertolongan itu selalu datang dengan cara Tuhan. Terpujilah Tuhan kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Selamat siang.